Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Assalam di rumah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama di acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Kholida. Alhamdulillah, sahabat dan ayah bunda di rumah, pengalaman masa kecil memiliki dampak yang panjang bagi masa depan. Baik pengalaman masa kecil yang baik ataupun pengalaman yang buruk. Nah, untuk itu bagaimana sih kita mengasuh anak kita agar memiliki inner child yang baik sehingga anak kita memiliki masa depan yang baik juga. Untuk itu, alhamdulillah kita sudah kembali bersama Dr. Yana Kholida. Baik dokter, assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa. Gimana dokter? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, udah lama ya dokter ya kita gak berjumpa nih sama sahabat Assalam di rumah. Betul sekali, qadarullah ya, banyak agenda ya. Assalam ini padat sekali kemarin-kemarin ya. Yang terakhir sekali. Kemarin ini ya ada apa? Santunan anak yatim ya. Masya Allah. Kita betul-betul. Telah menyelenggarakan santunan anak yatim bersama 500 anak yatim. Masya Allah, Allahu Akbar, barakallah. Kita dimudahkan selalu ya dokter ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya Allah. Baik dokter, mau tanya nih, kita kan mau bahas nih tentang inner child ya, sekarang lagi ramai banget nih diperbincangkan. Iya, betul, soal inner child. Sebenarnya inner child itu apa sih dokter? Masya Allah. Di Indonesia kan apa tuh inner child? Inner child itu pengalaman masa kecil gitu ya? Pengalaman masa kecil ya, Masya Allah. Jadi ada beberapa definisi, ada beberapa klasifikasi bahwa inner child itu sendiri secara pendekatan psikologi adalah sebuah kumpulan peristiwa atau pengalaman masa kecil. Di mana inner child ini pada saat suatu peristiwa atau pengalaman itu baik, maka kedepannya tuh ya saya akan membentuk karakter anak dewasa yang positif. Oh gitu ya dokter. Sebaliknya, karena kita berhubungan dengan sekolah ya, pada waktu peristiwa atau pengalaman si anak pada saat kecil ini adalah yang buruk, maka akan menghasilkan sebuah karakter saat dewasa itu menjadi karakter dewasa yang negatif, pribadi yang negatif, karakter negatif. Oleh karena itu jangan main-main dengan peristiwa anak-anak itu. Iya, benar-benar harus kita jaga banget ya dokter. Betul, kita sebagai orang tua harus bisa mewadahi, menjadi pendengar yang baik, ya pokoknya membentuk anak betul-betul dengan peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang masuk dan baik positif tentunya. Insya Allah. Insya Allah ternyata apa yang kita lakukan untuk anak kita itu memiliki efek yang panjang ya dokter ya. Itu panjang dan luas, dampaknya itu sangat-sangat mempengaruhi sekali. Baik nih dokter, memang kalau misalnya konsep dasar inner child ini tuh sendiri itu bagaimana sih dokter? Ya betul-betul. Konsep dasar inner child itu jadi sebenarnya anak itu kan kita kembali lagi ya dibagi menjadi ada yang 1000 tahun pertama itu ya, sejak di alam kandungan sampai 2 tahun, kemudian ada juga yang 2 sampai 5 tahun ya kemarin, kemudian udah preschool 7 sampai 5 sampai 7, kemudian 7 sampai 12 school dan terus sampai teens ya. Nah, konsep dasarnya bagaimana? Nah, seperti kita ketahui, semua orang tua kan pasti menginginkan yang terbaik ya oleh anaknya. Namun tidak semua orang tua pun mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Contoh konsep dasar yang pertama adalah karena harapan-harapan yang tidak terrealisasi. Ya, misalnya contoh temennya punya game watch ya, atau zaman saya itu ada Tomodachi, ada permainan lainnya seperti itu. Ternyata karena orang tua tidak mampu, akhirnya menjanjikan nanti dibelikanlah ayah gitu ya, nanti belikanlah ibu. Akhirnya hanya kata bahasa anak sekarang JJTJ katanya, janji tinggal janji ya, itu dan terus sebagai janji dan janji, akhirnya PHP ya kalau sekarang akhirnya tidak terlaksana, mengakibatkan harapan itu pupus, harapan itu tersimpan begitu saja, dan akhirnya muncul di saat dewasa. Berarti hal kecil seperti itu menjanjikan tapi tidak ada atau menjanjikan hal yang tidak pasti itu
memiliki pengaruh yang buruk juga ya dokter. Betul, jadi harus betul-betul kita menjelaskan orang tua itu sesuai dengan keadaan. Dan keadaan dijelaskan kepada anak. Contohnya misalnya, oh ada ayah bunda itu ada teman punya game watch atau punya permainan apa. Ayahnya sama bunda katakan bahwa insya Allah kita mampu, kita nabung dulu, kita ajari anak-anak seperti itu, ya. Karena bagaimanapun pondasi anak harus dikuatkan, tauhid harus dikuatkan. Ya kita minta sama Allah ya, gitu ya. Jika memang rezeki, maka Allah berikan dengan mudah. Kita tabung sama-sama, karena tidak mungkin hasil memungkiri ikhtiar kita sama-sama, gitu. Kita harus sama-sama ikhtiar. Jadi betul-betul kita harus, harapan itu tidak hanya tadi ya PHP itu ya. Bagi anak-anak kan betul-betul belum terbentuk gelombang otak yang betanya itu, belum terbentuk pikiran bawah sadarnya itu sendiri. Jadi betul-betul kita harus memberikan harapan yang realita dan logika, gitu. Masya Allah. Itu konsep dasar pertama tadi ya. Berarti ada jenjang ya antara harapan dan kenyataan. Jadi ada harapan yang dia tidak tersampaikan mungkin ya di hatinya, dia tidak terpenuhi gitu ya. Betul itu. Jadi itu sangat berpengaruh dari orang tua juga. Kemudian konsep dasar lainnya adalah, yang kedua setelah harapan, yaitu kedua adalah emosi yang tidak terselesaikan. Ya, kecil lah contohnya. Dia pengen sesuatu, kemudian nggak boleh tuh, dilarang, marah tuh anaknya. Ya udah dimarah, dibiarin aja begitu. Ya sama orang tua, itu harus diselesaikan emosinya. Ya atau enggak misalnya kesal sama temennya, kalau misalnya barang-barangnya ada yang diambil atau apa, itu harus diselesaikan juga. Jangan hanya orang tua hanya mengatakan udah nggak apa-apa, maafin aja, nggak bisa gitu ya. Jadi itu harus betul-betul emosi harus diselesaikan gitu. Harus diregulasi sama kita. Betul, orang tua sebagai penunjang atau jembatan untuk menghubungkan si A dengan si B, misalnya anak kita dengan anak siapa yang ada masalah, kita harus sebagai jembatannya. Berarti orang tuanya juga di sini harus memiliki hati yang lapang juga ya dokter ya. Betul. Untuk meregulasi emosi dan tidak boleh terpengaruh juga sama inner child-nya dia juga di masa lalu mungkin. Betul, jadi harus diselesaikan memang ya. Jadi ini seperti apa ya, turun-temurun kalau memang nggak terselesaikan ya dari orang tuanya, itu harus diselesaikan orang tuanya, kemudian dia akan memberi contoh. Dan kembali lagi, kita ingat bahwa orang tua adalah role model. Jadi role model anak. Ya, modelnya anak yang sehari-hari dilihat adalah orang tua. Jadi otomatis kita harus memberi contoh. Yang kecil lah, misalnya bertengkar ayah sebundanya di depan anaknya. Taunya anaknya cuma bertengkar aja tuh, contohnya gitu ya. Tapi begitu maaf-maaf nggak tahu tuh ya ayah bundanya. Jadi pada saat udah bertengkar, bermaafan juga di depan anaknya. Ya bunda sudah berbaikan ya, sudah cantelan ya, contohnya begitu. Lihat ya, ini kita juga melakukan seperti ini, kita cantelan, ayah bunda udah baikan gitu. Kalau udah baikan kita peluk-peluk nih gitu. Kita saling sayang lagi gitu, seperti itu. Nah itu harus dicontohkan terus. Jadi diperkenalkan dengan emosi-emosi yang positif ya. Betul. Kan kita tahu gitu, pernah ngebahas bahwa anak-anak yang tadi ya di 1000 tahun pertama itu, 1000 hari pertama kelahiran itu, anak belum mengerti baik buruk. Betul. Tapi yang dia pahami hanya emosi. Jadi kita kenalkan emosi. Oh ini lagi marah ya, lagi sedih ya, gitu. Lagi kesal ya. Nah itu harus diperjelas emosinya. Dan dampaknya kalau kita sudah diperjelas di 1000 hari pertama kelahiran itu, maka perlahan dia akan mengerti. Di selanjutnya di 2 tahun ke atas, oh emosi ini begini cara menanggulanginya, emosi seperti ini bagaimana menanggulanginya ya. Misalnya pada saat marah, ayo dibikin tenang, ambil wudhu dan lain-lain ya. Kalau kita ya muslim pasti ayo ambil wudhu. Wudhu itu akan ngebuang jin dan setan yang ada di tubuh kita gitu ya. Udah ambil wudhu, misalnya masih juga udah ganti posisinya, yang tadi yang marahnya berdiri, yuk duduk dulu gitu kan. Jadi kita harus betul-betul emosi ini dikenali dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, itu PR luar biasa pada orang tua. Jadi konsep dasarnya tadi 2 ya. Iya. Jadi ada harapan dan harapan yang tidak sesuai dan emosi yang tidak terselesaikan ya dokter. Betul. Jadi harapan yang tidak tadi ya, tidak apa namanya? tidak dapat atau emosi yang tidak selesai. Tidak selesai. Itu konsep dasarnya. Mengapa terjadi
inner child itu sendiri. Dan konsep dasar utamanya tetap pertamanya itu harus tauhid dulu ya dokter. Betul. Konsep tauhid yang harus kita perkenalkan ke kita. Betul, bahwa kita tidak boleh bersandar pada apapun. Kita tetap bersandar pada Allah. Yang punya kita siapa? Allah, gitu kan. Yang punya tubuh kita siapa? Allah. Yang punya teman-teman itu siapa? Misalnya gitu. Allah juga. Yang punya barang-barang ini siapa? Gitu kan. Kalau misalnya harapan adalah Allah Ta'ala juga. Artinya kita mintanya sama Allah gitu, bukan sama orang atau sama ayah atau sama bunda. Kita doa sama-sama gitu, minta sama Allah. Dan itu harus dikuatkan dari kecil, sedini mungkin. Betul sekali, dan bisa juga diperkenalkan dengan misalkan ada harapan nih anaknya, kita berdoa yuk sama Allah gitu ya. Kita minta betul. sama Allah gitu minta. ya. Allah pemberi rezeki, kita minta ke rajanya pemberi rezeki, kemahanya rezeki gitu ya. Harus dikuatkan. Apalagi kan di Asam kita insya Allah selalu hafal itu nama-nama Allah ya, asmaul husna. Nah, artinya ada maknanya pada saat kita ingin dikabul mintanya, kita perbanyak air mujib begitu. Kita pengen perkasa, pengen cepat menguasai atau menang dalam pertandingan, perbanyak dengan ya aziz itu. Jadi harus terus anaknya dikuatkan Allah, itu. Islamic karakter buildingnya harus kuat nih. Betul, pondasinya dulu kan ya. Pondasinya dulu ya. Insya Allah di Assalam, insya Allah di Assalam Islamic karakter buildingnya benar-benar dipupuk nih sejak dini dokter. Insya Allah, amin. Baik nih dokter. Nah terus kalau misalnya ciri-ciri nih, kalau misalnya udah beranjak dewasa ternyata kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang belum selesai nih, ada inner child yang bermasalah, itu kayak gimana ya dokter ya? Oke ya, biasanya ini lebih terlihat di anak-anak remaja yang cenderung atau anak balik yang cenderung mau dewasa. Jadi kalau balik misalnya sekarang itu macam-macam ya, ada yang 12 tahun, ya, ada yang di bawah 12 tahun, ada sekarang anak perempuan juga ada ya, yang udah balik umur 9 atau 10 tahun ya, udah menstruasi, udah haid gitu. Nah dia beranjak dewasa gitu. Nah itu udah terlihat bahwa contoh misalnya ada ketakutan, merasa takutan macam ya, takut sendiri, takut kehilangan seseorang gitu, itu ada semua. Kemudian apalagi merasa segala sesuatunya dia harus bisa, harus mudah mengerjakan. Kemudian tidak percaya diri, itu yang negatif ya. Tidak percaya diri mengerjakan apapun, begitu tergantung sama orang-orang sekitarnya gitu. Kemudian yang paling sering adalah kalau anak laki itu lebih cenderung ke perempuanan. Ya, sebaiknya kalau yang perempuan itu lebih gagah dia. Tidak sesuai fitrahnya gitu ya. Ya, tidak sesuai fitrahnya. Jadi betul-betul harus dilihat emosi dan harapannya apa itu penyebabnya itu semua. Ya, negatifnya seperti itu. Itu kalau misalnya untuk yang negatif ya dokter ya, untuk inner child yang mungkin bermasalah ya. Kalau misalnya selama inner child-nya kita mampu akomodir dengan baik, insya Allah ya dokter ya. Nanti tumbuhnya jadi karakter-karakter yang baik juga. Insya Allah jadi karakter yang baik, positif, penuh semangat, pantang menyerah, itu semua ya, pemberani, semua yang positif insya Allah. Itu dari tadi ya, harapan dan emosi yang terselesaikan dan terregulasi dia menerima dengan gitu ya, semuanya gitu. Kalau misalnya dari sisi kedokteran sendiri nih dokter, kenapa sih inner child atau pengalaman masih kecil itu bisa berpengaruhnya itu benar-benar panjang gitu, bahkan ada juga yang sampai katanya berpengaruh sampai ke pernikahan mereka selanjutnya juga ya dokter? Ya, masya Allah ya. Jadi sebenarnya gini, kalau di secara pendekatan kedokteran barat, memang pada saat masa kecilnya ada tekanan, kemudian ada benturan atau trauma atau stres, jadi penerapan karakter kemudian sifat itu dibentukkan dari panca indera nih, ya, dari panca indera, dari fakok, apa yang dilihat visual, kemudian apa yang didengar auditori, kemudian apa yang dihirup, ya, dihirup, enak nggak dihirupnya gitu ya, penciuman, kemudian apa yang dirasa kinestetik, dan terakhir apa yang dikecap. Jadi 5 panca indera ya. Nah dari situ 5 panca indera, pada saat dia ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, misalnya dilihat membuat dia stres anak ini, atau yang didengar contohnya bentakan, ya, teriakan-teriakan, kemudian kata-kata yang nggak baik gitu ya, misalnya bau binatang keluar gitu dia dengar, kemudian melihat kondisi sekitarnya ada misalnya orang tua atau sekitarnya KDRT seperti itu akan masuk ke pikiran bawah sadarnya.
Jadi bukannya membentuk akson atau dendrit saraf dengan karakter yang bagus di otak kanan, bahkan ke pikiran bawah sadar, ke subconscious mind-nya, justru akan membentuk karakter yang negatif. Nah, karakter negatif ini akan membentuk sebuah dia akan menghasilkan neurotransmitter atau hormon-hormon kimia yang dikeluarkan dari otak dan dari ginjal itu mempengaruhi ke organ dalamnya, ke jantungnya, betul, jadi deg-degan, kemudian ke hatinya, itu sangat mempengaruhi dari hormon yang tidak seimbang tadi, apa yang dilihat, didengar. Kemudian pada saat anak sedang ditanamkan karakter baik, ada bentakan atau misalnya ada yang dia lihat, dia perhatikan, namun tidak sesuai dengan dirinya, tidak ada proses penerimaan, maka akan terputus si dendrit atau saraf-saraf kecil menuju ke otak. Oh, bisa sampai terputus gitu sampai ya? Terputus. Iya. Jadi akhirnya hilanglah rasa itu, hilanglah memori-memori yang baik gitu. Akhirnya munculnya adalah yang buruk itu. Oh, bisa sampai hilang gitu ya? Bisa sampai hilang gitu. Jadi betul-betul semakin kita masukkan yang buruk, maka yang makin membesar adalah si memori yang buruknya itu. Akhirnya baiknya hilang. Ya, baiknya hilang gitu. Hilang. Nah, maka dari itu sebagai orang tua kita betul-betul harus, yaitu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan betul-betul menjadi contoh anak-anaknya, karena akan berbekas ya. Iya. Ya, gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya nih sebenarnya Dok, kalau misalnya untuk pendidikannya sendiri kita itu harus dimulai dari kapan ya agar membentuk inner child yang baik ini? Iya, Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya, Kak ya. Jadi kita kembali lagi bahwa secara pendekatan Islami, pada saat kita ditiupkan ruh itu sudah Allah takdirkan, betul? Hidupnya, matinya, jodohnya, betul? Semua itu kalau di pendekatan kedokteran Barat kurang lebih di usia 16 minggu atau 4 bulan itu sendiri, karena sudah terbentuk jantung dan telinga, pendengaran dan lain-lain. Nah, jadi mulai kapan? Mulai ditiupkan ruh, kita harus sudah menanamkan hal-hal yang baik yang positif. Jika kalau memang ada orang tua yang masih ada inner child-nya gitu di masa lalunya, katakan bahwa apapun kejadian di ibu dan di ayah, sudah, itu adalah masa lalu. Diajak ngobrol. Kamu yang di dalam perut ini adalah generasi yang terbaik. Generasi yang paling baik dari kita berdua gitu. Nah, sekarang ayah dan bunda menanamkan kamu, wahai bayi, ada hal yang baik, yang positif. Jadi jiwa yang negatifnya ditanamkannya yang positif. Terus dikatakan, diucapkan, diafirmasikan. Diafirmasikan. Jadi sugesti yang positif itu namanya afirmasi ya. Jadi kita afirmasikan setiap hari. Mulai hari ini, detik ini, seterusnya Adek. Gitu. Kamu menjadi laki-laki, kita tahu. Kamu adalah calon pemimpin. Kamu adalah calon imam yang bijaksana, yang kuat. Gitu, ya. Kemudian membela kebenaran, yang apapun yang terjadi di sekitar kamu tetap struggle, tetap kuat. Gitu. Dan menjawab dengan bijaksana menghadapi hidup kita gitu, walaupun belum ngerti ya gitu, tapi kita terus mengafirmasikan seperti itu. Iya, Masya Allah ya dokter ya, ternyata dari pendidikan dalam kandungan itu juga sangat luar biasa ya dokter. Betul sekali, kandungan, kemudian apalagi sekarang kalau seorang ayah pemberi nafkah atau rezeki, ada beberapa di pendekatan Islam. Pada saat rezeki yang ayah cari ini adalah rezeki yang halal, insya Allah itu akan mengalir ke darahnya, mengalir ke sumsum tulang belakangnya, adalah hal yang baik. Setuju ya? Gitu. Sebaliknya pada saat hal-hal yang tidak baik atau tidak halal itu akan mengalir ke tubuhnya, ke hati si bayi ini juga jadi nggak baik ya, gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Jangan bermain-main dengan rezeki ya. Rezeki ya, Masya Allah dokter ya. Insya Allah. Wah, keren nih dokter pembahasannya ya dokter ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau misalnya nih dokter ya, beberapa kasus nih ada orang tua yang mungkin malah menceritakan nih kejadian-kejadian dia ketika di masa kecil, apakah itu baik bagi anak atau tidak? Misalkan ada pengalaman-pengalaman traumatis ketika kecilnya, terus diceritakan ke anak, kalau ayah nih waktu itu seperti ini, misalkan kalau ibu dulu tuh seperti ini, kalau kamu tuh udah enak, kayak gitu. Bagaimana dok? Oke, pertanyaan luar biasa ya. Memang baiknya tuh anak, jadi gini, pada saat kita ingin bercerita kepada anak, ya,
kita harus bisa menilai apakah sudah siap tidak usia sekian. Ya, contoh kasus ada seorang anak, dia belum sampai 12 tahun ya, belum balik juga, tapi dia sudah mendengarkan bahwa katanya dia itu lahir sungsang dan terbelit lehernya. Jadi terbelit dan hampir meninggal. Itu cerita pun bukan dari orang tuanya. Ini cerita dari om atau pamannya seperti itu. Nah, orang tuanya nggak ada. Orang tuanya lagi berangkat, lama kalau nggak salah lagi naik haji ya, berangkat naik haji. Jadi begitu pulang naik haji, karena di rumahnya pada saat naik haji itu orang tuanya kan ada pamannya, neneknya, semua ada ya gitu. Sedangkan dia masih kecil pada saat itu. Nah, dia mendengar seperti itu. Begitu datang orang tuanya, dia menangis gitu. Kenapa selama ini mama atau bunda nggak cerita sama adik, katanya gitu, sama adek katanya. Jadi selama ini adek itu lahirnya sungsang dan masuk ke rumah sakit itu karena kelilit tali pusat ya, gitu. Nah, dan seperti itu harus butuh bahwa kapan nih kira-kira anak ini sanggup cerita. Ya, karena kita nggak mau anak belum balik itu dia belum bisa terbentuk kritika area, belum bisa membedakan logika dan realita, belum bisa membedakan emosi dan kenyataan gitu kan, seperti itu. Nah, maka dia dengan negatif tuh masuk terus, hanya pikiran yang terbayang oleh dia gitu, dan akhirnya berdampak. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua yang ternyata anaknya terbumbui oleh orang sekitarnya misalnya? Nah, ini harus ada klarifikasi, penjelasan. Ya, maafkan ayah, maafkan bunda selama ini tidak cerita. Tapi di balik itu semua, ayah bunda pasti cerita jika sudah siap waktunya, sudah cukup umurnya adik mendengar cerita ini semua. Ya, jadi harus betul-betul disesuaikan dengan usia, gitu. Jadi kalau masih kecil ya jangan kita ceritakan, oh dulu juga dipukul gitu, dulu nih gitu. Itu jadi tidak sesuai ya, betul-betul sesuai dengan usianya. Ingat pada saat kita kita bercerita cara pengasuhan Rasulullah, ingat nggak? Dari 0 sampai 7 mengasuh anak sebagaikan raja. Setuju ya? Dari 7 sampai 15 seperti tawanan. 15 sampai 21 seperti sahabat atau teman. Nah, kira-kira kalau ada kisah cerita di masa kecil yang banyak trauma, kita ceritanya kapan? Ketika sudah menjadi sahabat. Betul, setuju. Ya, jadi pada saat 15 sampai dewasa atau sudah balik, baliknya kan tergantung ya, ada yang 12, 13, rata-rata 15 sampai 21. Itulah waktu kita untuk menceritakan kejadian masa lalu yang traumatik, yang negatif, itu baru bisa masuk ke mereka. Tapi kalau yang lucu-lucunya gitu, yang senang-senangnya gitu ya, nyanyi-nyanyi apa itu 0 sampai 7. Jadi itu betul-betul dibuat raja, sebuahnya kita layani semua, betul. Harapan-harapan yang dia ingin kita ladeni, kalau tidak mampu kita katakan, kita minta sama Allah, mungkin besok kita dikasih, gitu kan, melatih kesabaran juga. Jadi itu betul-betul. Nah, sebaliknya kalau yang untuk tawanan apa nih ceritanya? Yang 7 sampai 15. 7 apa ya? Nah, apa nih? Itu bisa ceritakan. Misalnya contohnya dulu ayah sama bunda kalau misalnya makannya nggak habis nih, siang makannya nggak habis nih, sore beneran nggak dikasih makan. Nah, kan tawanan tuh. Jadi mengerti bahwa ada sanksi, ada punishment dan ada reward. Kalau saya melakukan yang baik ada hadiah nih. Gitu. Nah, dulu ayah bunda kalau udah ngerjain apa tuh, bikin tugas gitu, dibeliin coklat sama permen loli misalnya gitu. Nah, kita perkenalkan konsep reward and punishment di situ ya. Di situ justru di 7 sampai 15 tahun. Itu yang anak tuh harus seperti tawanan. Punishment and reward di situ. 7 sampai 15 tahun. Masya Allah, ilmunya nih dokter. Sama-sama ya, ini ya, semua sebenarnya ilmu Allah ya, alam sawab, kita sama-sama membentuk anak yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya di dokter, kalau misalnya nih kita sudah merasa ada yang bermasalah nih dengan inner child kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Siapa misalnya anak kita melihat anak kita atau diri kita sebagai orang tua? Misalkan kita
ketika kita misalkan sudah sadarnya ketika kita sudah punya anak nih, terus ternyata ketika dalam pola pengasuhan ada beberapa hal yang menjadi, misalkan kita nggak bisa meregulasi emosi anak kita karena diri kita sendiri pun belum selesai nih. Itu apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ya. Sepertinya harus hibernasi dulu ya. Jadi artinya orang tua itu harus self talk, bicara pada diri sendiri. Gimana caranya bicara diri sendiri kalau memang ada inner child yang belum selesai? Pertama, kita harus pahami diri kita, sisi anak-anak kita. Pahami dulu masa lalu kita seperti apa. Kemudian sudah pahami, kita harus juga menyayangi sisi anak-anak kita. Jadi udah dipahami nih, apa sih sebenarnya penyebabnya? Penyebabnya saya ada inner child ini gitu. Ya, ini inner child nggak bisa sembarangan, harus ada didiagnosis ya, didiagnosis oleh yang berkompeten ya. Apakah dia dokter spesialis kedokteran jiwa atau kesehatan jiwa atau psikolog. Gitu. Jadi kita nggak bisa memvonis diri sendiri, oh saya inner child. Nggak boleh ya, self diagnose itu nggak boleh. Betul, nggak boleh ya. Jadi betul kita harus tanyakan mereka yang berkompeten dan harus yang yang mampu. Kan sekarang karena lagi trending inner child, banget gitu. Berarti saya ini sifat bermasalah gitu ya. Sifat kekanak-kanakan saya itu berarti inner child saya masalah nggak juga? Mungkin dia memang manja kan gitu ya, ataukah memang kan dia suasananya memang begitu gitu, dan memang harapannya selalu terpahami oleh orang tuanya juga dan emosinya terselesaikan, tapi memang karakternya begitu bisa juga gitu kan. Jadi memang betul-betul perlu diagnosis dari yang ahli, seorang praktisi, psikolog atau dokter kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa itu sendiri ya. Kembali lagi tadi, satu, bagaimana kita tahu atau inner child ini, caranya satu tadi pahami dulu, caranya mengenal apa penyebabnya. Ingat waktu itu 15-1H, siapa saja yang menyebab saya seperti ini. Nah, kemudian di mana, kapan pertama kali terjadinya. Karena minggu kemarin ada yang konsul ke klinik, dia inner child karena udah ke psikiater dan lain-lain, ternyata kejadian masa kecilnya itu ya ada sampai 7 kalau nggak ada 8 yang belum tuntas. Ya, ini banyaknya emosi, anak ini emosi gitu. Jadi memang diselesaikan. Jadi kalau misalnya mau yang ke profesional, ke tenaga profesional, diselesaikan satu-satu. Dari yang SD kemarin 5 usia 5 tahun. 5 tahun aja ada 2 kejadian gitu. Lanjut ke SD ada 3 kejadian. Nah, SMP dan SMA satu-satu. Nah, itu harus diselesaikan. Munculnya sekarang setelah dia mau kuliah. Jadi udah 15 sampai menjelang 21 ya. Nah, itu muncul sekarang, maka konsullah orang tuanya. Jadi betul satu tadi pahami dulu ya 15-1H apa penyebabnya, siapa yang menyebabkan seperti ini, di mana, kapan pertama kali terjadi, dan apa yang diinginkan ke depannya. Jika inner child ini sudah hilang atau berdamai sama inner child-nya, apa yang diinginkan, how, sudah dipahami. Kemudian yang kedua, cara mengerti inner child atau mengobati inner child yaitu dengan sayangi sisi anaknya. Ya, jadi sudah tadi kita self talk, oh saya seperti ini, artinya kita harus sayangi diri kita gitu ya, dengan cara menyayangi kita. Pada saat dewasa ini macam-macam kan, bisa mau massage ya, mau dengerin relaksasi, mau memanjakan diri ya, namanya self love ya, gitu kan sekarang ya, macam ya. Sayangi diri kita, bahwa kita bisa memeluk diri kita sendiri. Wah, alhamdulillah kita sampai hari ini, sampai detik ini kamu masih bersama saya, kamu kuat, kamu hebat, dan lanjutkan semakin kuat dan hebat lagi. Saya mencintai kamu, saya mencintaimu karena kamu selalu ada di diri saya, kan gitu kan. Itu harus seperti itu. Terus apa lagi? Yang ketiga tadi sudah pahami, sayangi. Nah, terakhir adalah dengarkan apa yang diinginkan. Ya, misalnya kita udah dewasa, orang tua yang belum terselesaikan inner child-nya, artinya kita dengarkan apa sih yang diinginkan sih sebenarnya gitu. Saya udah punya sekarang, udah punya pekerjaan, apa yang diinginkan yang belum tersampaikan atau terselesaikan di masa lalu. Ya, jadi pahami, sayangi, dan dengarkan sisi anak-anak kita, sisi diri anak-anak sisi diri pribadi kita, pribadi saat anak-anak kita. Nah, gitu ya.
gimana ya? Ya itu. Iya. Ya insya Allah ya. Masya Allah. Nah dokter, kalau misalnya tadi nih dari kasus tadi, misalkan anaknya itu kan dari ketika dia beranjak ke kuliah, mau masuk kuliah. Ya. Nah itu tuh kalau misalkan ciri-cirinya tuh apa ya? Maksudnya kalau misalnya anak-anak, kalau misalnya kita lihat nih anak kita dari luar, misal kita bisa melihat oh misalkan dia yang laki-laki tapi keperempuanan dan begitu juga yang perempuan jadi lebih gagah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sendiri, kita yang merasa bermasalah itu apa sih? Misalkan ada sekarang itu panic attack yang kayak gitu-gitu, apa termasuk kepada inner child atau bukan ya? Betul. Jadi kalau panic attack sih enggak sih ya. Oh, jadi lebih ke kan ceritanya inner child itu ada sifat kanak-kanakan yang masih ada saat ini. Ya, contohnya sifat anak-anak gimana nih? Suka melempar barang misalkan. Ya betul, lempar barang. Kemudian apa? Ingin menang sendiri. Nggak mau kalah kan ya. Terus tidak disiplin terhadap waktu. Ya, tidak disiplin terhadap waktu. Tuh. Apalagi sifat tidak anak-anak punya motivasi. Ya, tidak punya motivasi. Terus apalagi gampang teralihkan. Nggak fokus kan? Gampang teralihkan, belum beres ini ngerjain yang apa dulu, yang lain ini belum selesai kan? Gampang teralihkan. Apalagi banyak tuh sifat-sifat anak. Jadi itu ya dok ya ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia diberikan tanggung jawab, kira-kira gimana? Ya dia tidak akan melakukan tanggung jawab tersebut. Ya, tidak selesai tanggung jawabnya. Misalnya tanggung jawab untuk belajar misalnya, untuk mengerjakan tugas, dia tidak mengerjakan tugas. Dia ada orang tua ini ya, nanti orang tua yang ngerjakan. Misalnya kita ada PR-nya di kalau di SMA ya kelihatannya seperti itu. Untuk kerja kelompok nggak bisa dia gitu. Jadi kalau kerja kelompok dia merasa bahkan ada satu sisi yang pada saat kerja kelompok itu dia merasa udah biar saya yang mengerjakan, yang lain nggak usah, asal kasih uang. Biar saya mengerjakan gitu. Jadi merasa saya yang mendominasi semua ini karena dengan uang. Ya, karena itu mungkin ada emosi masa kecilnya yang belum terselesaikan. Emosi harapan dengan uang ya. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya harus betul-betul didiagnosis dengan oleh ahli, betul. Oleh ahli seperti itu. Itu nggak bisa sekali ya. Jadi kalau misalnya baru datang konsultasi itu nggak bisa, karena misalnya masalahnya dari sejak kecil sampai SMA, berarti ada masalahnya itu selesaikan per bab, per usia. Gitu, satu-satu dirilis gitu ya. Biar semuanya bersih dan semuanya damai. Kecuali kalau misalnya udah kelihatan pas 15 tahun, nah itu kan lebih pendek ya. Tapi kalau kuliah kan udah 18 tahun ke atas, 21 misalnya udah mau masuk kerja. Ada lagi yang untuk kerja. Mereka sudah bekerja baru terlihat. Ada lagi yang mau menikah. Iya, kan ada kita sadarnya itu pada saat ada menikah, momen-momen tertentu gitu. Momen tertentu itu baru terlihat. Jadi betul-betul harus disadari sedini mungkin oleh kita dengan tadi self talk. Ya, kita ada nggak ya inner child gitu ya. Caranya dengan pahami, kemudian sayangi dan dengarkan sisi keanak-anakan diri kita sendiri. Nah itu Insya Allah. Dokter, Masya Allah ya ilmunya gitu dokter. Insya Allah. Nah dokter, kalau misalnya sih sebenarnya siapa sih yang berperan dalam pembentukan inner child kita nih selain orang tua gitu ya, yang pastinya gitu? Yang berperan sebenarnya ya itu kembali lagi, yang berperan adalah 93% adalah diri kita sendiri. 93% diri kita sendiri. Iya, jadi 93% adalah anak itu sendiri sebenarnya. Jadi bagaimana kita menanamkan si tauhidnya kepada anak ini, harus kuat gitu. Ya. Masalah itu teman-teman kamu itu di hadapan kamu nggak ada apa-apanya. Yang paling hebat, yang lebih besar adalah Allah. Minta sama Allah kekuatannya gitu. Setiap sholat tambah kuat. Nah itu afirmasi ya. Setiap sujud semua beban di punggung lepas gitu kan. Ya, setiap tangan mengangkat Allah beri semuanya keinginan gitu. Itu harus dikuatkan terus. Jadi yakinkan ke anak-anak kita, wahai ayah bunda, bahwa 93% kamu yang menentukan hidup kamu. 90% fisik kamu akan lebih kuat karena diri kamu juga. Jadi orang tua itu sebagai pengantar saja, ya, sebagai mengatur anak seperti ini, tapi tetap anaklah yang menentukan semuanya. Insya Allah. Lalu dokter, 7%-nya sendiri itu dari mana nih lingkungannya? Nah, lingkungan sekolah itu termasuk juga masih dok? Iya betul. Jadi 7%-nya itu
mau orang tua, lingkungan sekolah, teman-teman, antar jemput misalnya. Seperti itu kan hanya 7% sebenarnya. Jadi 93% adalah yang menentukan dia itu sendiri adalah anak itu sendiri. Makanya bagaimana caranya? Kita terus menguatkan tauhidnya semua karakternya. Tetap orang tua minta sama Allah bahwa jadikan anak kita penyejuk mata hati kita, jadikan anak kita adalah generasi terbaik antara kita, kan gitu ya, insya Allah ya. Insya Allah ya dok ya. Nah, terus gimana sih dokter agar kita memiliki anak yang memiliki inner child yang baik, selain daripada penanaman tauhid, mungkin ada lagi nggak tips-tips yang lain nih dokter? Masya Allah, tipsnya apa lagi ya, kurang lebih ya, itu kembali lagi, pokoknya yang utama adalah tadi ya 1000 hari pertama kelahiran, itu menentukan sekali ya. Jadi baik makanannya, kemudian pola pikirnya juga, kemudian pola hidupnya juga, itu ditanamkan dari sedini mungkin. Ya dari situlah akan berkembang terus sampai beralih ke 7 tahun tadi ya. 7 tahun pola pendidikan Rasulullah, kemudian beralih lagi ke sampai 15. Kemudian sahabat tadi 15, sebagai sahabat 15 sampai 21 tahun. Ya. Insya Allah ya, pokoknya yang penting kita tahu dulu konsep dasarnya yaitu tadi karena harapan di masa kecil yang belum terpuaskan dan kedua emosi yang belum selesaikan. Jadi wahai ayah bunda, yuk berikan harapan yang baik dan membangun. Kemudian selesaikan semua emosi-emosi negatif anak dengan tuntas. Insya Allah akan melahirkan anak-anak bergenerasi luar biasa dan menghasilkan anak dengan karakter positif yang luar biasa dan jauh dari trauma inner child yang negatif. Masya Allah sekali. Alhamdulillah ya dokter, perbincangan kita hari ini sungguh bermanfaat dan semoga topik kita kali ini dapat bermanfaat nih bagi ayah bunda dan sahabat Assalam di rumah. Insya Allah, baik, insya Allah. Mungkin ada kata-kata lagi dok untuk ayah bunda di rumah? Apa lagi ya? Udah mungkinnya ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayah bunda, mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, jadikan kita sebagai role model anak dan yakinkan anak dengan tauhid Allah bahwa apapun peristiwa, apapun pengalaman anak kita, jadikan pengalaman yang baik, yang luar biasa hingga menghasilkan sebuah karakter di masa depan, karakter anak yang luar biasa, positif dan membangun. Insyaallah sekali. Baik dokter, alhamdulillah untuk topik kali ini kita sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih ya dokter ya atas ilmunya. Wa yakin, jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di bulan depan. Di bulan depan ya, masya Allah. Insya Allah kita rutin dokter ya di minggu pertama dan minggu ketiga ya dokter. Ya, minggu pertama dan minggu ketiga ya. Baik, insya Allah. Baik. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.